Berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana keadaan saat itu sedang resesi, dan banyak pengangguran di mana-mana. Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang mengantar anaknya ke sebuah tempat penitipan anak. Ya, ini adalah Chris Gardner, penjual pemindai kepadatan tulang semacam alat ronsen. Alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis, Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun nampaknya hal tersebut tak semudah yang dibayangkan, karena kebanyakan rumah sakit pasti sudah memilikinya, padahal Chris sendiri pun harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anak. Maybe next quarter. It's possible. Istrinya pun sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat padat. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di penitipan anak. Bahkan sang istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena harus lembur demi memenuhi semua kebutuhan mereka. Di sisi lain, Chris sedang duduk sambil memainkan Rubik favoritnya, dengan merasa sedikit putus asa karena belum menjual satu alat pun selama beberapa bulan, yang padahal itu merupakan sumber penghasilan Chris satu-satunya. Pada esok harinya saat Chris sedang berangkat kerja, dia melihat seorang pria turun dari sebuah mobil yang mewah. Chris pun menyapa dan sok kenal dengan pria tersebut, dan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Si pria menjawab, "Aku kerja sebagai pialang saham atau stockbroker dan tidak pernah kuliah untuk itu." Chris pun melihat semua tampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu dia bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak bisa seperti dia?" Why couldn't I look like that? Saat di rumah, sesekali terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya karena permasalahan ekonomi tersebut. Apalagi saat Chris meminta istrinya untuk menjemput ke penitipan anak karena Chris ingin melamar pekerjaan. That is what I am trying to do. What's the matter with you? Chris pun memberanikan diri untuk melamar sebagai pialang saham. Dan bodohnya, Chris menitipkan jualannya di pengamen jalanan, sehingga saat dirinya sedang wawancara, si pengamen membawa kabur alat tersebut. Masalah pun bertambah, ketika pengurus tempat penitipan anak tersebut ternyata suka menonton acara film dewasa tepat saat menjaga anak-anak, sehingga hal tersebut membuat Chris merasa khawatir, dan sebagai seorang ayah, Chris ingin yang terbaik untuk anaknya. You could watch television at home. We're paying you $150. Anyway, you complain. I complain. Chris yang masih penasaran, kembali melamar sebagai pialang saham di kantor lain. Si bos pun menerima lamaran Chris dan akan menelepon jika ada waktu. Yes, sir. You have a great day. You too. Selesai dengan itu, secara kebetulan Chris melihat si pengamen tempo hari sedang membawa alatnya. Dia pun mengejarnya dan akhirnya bisa mendapatkan barangnya lagi. Saat di rumah, sang istri mengeluh, Chris yang sudah beberapa bulan tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal tabungan mereka sudah makin menipis. Whatever. I don't care. Untuk itu Chris kembali menemui si bos pialang saham yang tempo hari ia temui untuk kembali menanyakan tentang lamarannya. Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil Chris terus berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun nampaknya si bos terlihat sibuk sendiri dengan Rubiknya. Chris pun mengatakan, "Aku bisa menyelesaikannya." Dan ternyata benar saja saat sampai tujuan, Chris bisa menyelesaikan sisi Rubik tersebut. You almost had that one. I'm gonna get it. You're almost there. Good job. Goodbye. Excuse me, sir. What are you going, please? Just flip around. Namun saat akan pulang, Chris ternyata hanya memiliki sedikit uang yang tersisa, di mana uang tersebut akan habis jika dibayarkan ongkos taksi. Untuk itu, Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana,
Sialnya, saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta yang menyebabkan Chris harus merelakan alat tersebut. Saat akan pulang, Chris menelepon istrinya untuk meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Namun istrinya sudah terlanjur kesal dan dia harus bolos kerja untuk menjemput si anak. Kekesalan tersebut membuat si istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari sana bersama anaknya. Tiba-tiba, terdengar panggilan telepon, yang ternyata itu adalah telepon dari si bos tadi berkat Rubik yang tadi diselesaikan, membuat si bos tertarik untuk mewawancara si Chris untuk dijadikan karyawan magang. Esoknya, Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi, karena Chris sangat menyayangi anaknya melebihi siapapun di dunia ini. Saat di rumah, datanglah pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa, namun Chris memintanya perpanjangan waktu, dan untuk itu, Chris harus mengecat rumah si juragan tersebut. I'll paint it myself. Alright, but... Alright. 1 week. Saat mengecat, lagi-lagi Chris tertimpa kesialan saat dirinya harus berurusan dengan polisi karena kejadian taksi tempo hari. Untuk itu, Chris harus diinterogasi semalaman hingga dia kembali meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Right. Esok harinya, Chris lupa bahwa ada wawancara untuk kerja di perusahaan si bos, dan dengan pakaian lusuhnya, Chris tidak punya banyak waktu untuk ganti baju, sehingga dia langsung lari dari kantor polisi menuju kantor pialang tersebut. Tiba di sana, sungguh terkejutnya para bos-bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris, apa yang terjadi dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris pun menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur apa adanya. Dan justru hal itulah yang membuat Chris diterima menjadi karyawan magang di sana. Namun masalahnya, Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan masa magangnya, dan karena ini adalah kesempatan yang langka, Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar bisa bertahan selama 6 bulan sampai dia menerima uang gajinya. Tiba di rumah, terlihat anaknya sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan daripada terjadi pertengkaran terus-menerus. Sang istri pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Tell him I love him, okay? Esok harinya, Chris dan si anak keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. Hey, you know what today is? Yeah, What? Saturday. Siangnya, Chris terpaksa mengajak anaknya pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bertahan hidup sementara. Saat menukarkan nota penjualan, si anak ingin sebuah coklat batang. Namun dia tahu sang ayah tidak punya banyak uang dan dia pun hanya terdiam. Tapi Chris yang paham kemudian membeli coklat tersebut. Hari pertama bekerja, para karyawan magang tersebut diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari. Si anak sendiri tetap dititipkan di tempat penitipan anak yang penjaganya suka nonton film dewasa tadi. Hari-hari setelah itu, Chris lalui dengan pergi bekerja, kemudian menjemput anaknya lalu pulang ke motel sampai-sampai mereka berdua kadang tidur di dalam bis. The 22 home. Suatu hari, Chris mendapatkan seorang klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Chris dengan cepat pergi ke sana namun ada saja hambatannya. Salah satu atasannya pun di sana meminta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong. Yang pada akhirnya, Chris harus menerima kekecewaan saat tahu bahwa kliennya keburu pergi dan ada urusan lain. Just missed him. Dengan semua kesialan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa bersama anaknya. Esok harinya saat hari libur, Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis tersebut, dan kebetulan jalan tersebut melewati alamat klien yang kemarin terlambat untuk didatangi. Saat melewati perumahan tersebut, sang anak melihat rumah yang indah.
dan beberapa anak orang kaya yang sedang bermain. Saat berjalan, si anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang akan diadakan hari ini. Namun Chris tidak janji dan mengatakan akan pergi ke sana jika pekerjaannya telah selesai. Tiba di rumah si klien, Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin nonton football, si klien pun mengajaknya untuk pergi bersama, karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana. Saat pertandingan football berlangsung, Chris pun mengungkapkan keinginannya untuk menawarkan investasi saham kepada si klien. Namun saat ini si klien belum bisa melakukannya. Setelah melewati 4 bulan, Chris ternyata berhasil menjual beberapa alat pemindainya, dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari, Chris mendapatkan surat penagihan pajak, di mana semua uang dalam rekeningnya diambil secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga uang yang Chris miliki sekarang hanya tinggal $21 atau sekitar 200 ribuan lebih. Hal itu membuat Chris harus berpikir keras bertahan hidup setidaknya 2 bulan ke depan sampai dirinya mendapatkan gaji. Saat ada seorang dokter yang tertarik membeli alatnya, justru alat pemindai tulang itu tidak berfungsi. Sehingga Chris benar-benar bingung harus mencari uang kemana lagi. Saat pulang ke motel, Chris lagi-lagi mendapatkan cobaan, ketika melihat semua barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar motelnya terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di dalamnya. Namun kereta sudah terlanjur berangkat, membuat Chris dan anaknya harus terlantar di stasiun tersebut. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura mengatakan bahwa alat pemindai tersebut adalah mesin waktu. Saat tombolnya ditekan, mereka pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mendramatisir dengan mengatakan di sana banyak dinosaurus sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi. Yang padahal, dia melakukan itu agar perhatian si anak teralihkan dan bisa tidur di sana. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga agar tidak ada orang yang masuk. Esoknya, Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara, yang khusus untuk menampung para tunawisma. Demi anaknya, Chris bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seseorang yang menyalip antriannya. Saat semua orang tertidur, Chris terus terjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat pemindai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang telah dilaluinya, membuat Chris terbiasa melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang dengan cepat dibandingkan karyawan magang lainnya. Saat sore hari, Chris harus kembali ikut antrian, untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap. Namun kali ini dia harus menerima fakta bahwa antrian sudah ditutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan, Chris pun terpaksa mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Saat si anak sedang makan, dia melihat sebuah keluarga lengkap yang bahagia sedang tertawa bersama. Selesai makan, Chris pun memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat pemindai yang tersisa. Karena jika dia bisa menjual alat pemindai yang terakhir, itu akan cukup untuk bertahan hidup selama 4 minggu ke depan. Dan setelah mendapatkan uang dari penjualan alat pemindai terakhirnya, akhirnya Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut, karena dia dan anaknya bisa tidur lebih nyaman di sebuah motel. Hari ini adalah hari terakhir Chris sebagai karyawan magang. Tiba-tiba, dia dipanggil ke ruangan si bos besar. Di situ pun si bos mengatakan bahwa selama 6 bulan ini Chris melakukan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Sehingga untuk itu,
Chris dijadikan karyawan tetap dan besok dia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Good luck, Chris. Thank you. This little part is called happiness. Saat pulang, Chris langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang. Film ini diangkat dari kisah nyata. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai. Jangan jadikan cobaan sebagai hambatan, teruslah berusaha mencapai cita-citamu, walaupun itu sangat sulit untuk dilakukan. Saya Joe Problemo, undur diri. See you the next video.